Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, oh jemaah, ku datang padamu lama aku menahan rindu. Campur sari ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga. 10 orang yang jawab. Daun salam daun saga. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Daun salam dicampur kentang. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat lunas utang. Ibu-ibu yang kenceng aminnya. Bu, punya utang apa bu? Utang apa? Seragam itu udah lunas apa belum? Ketahuan yang belum lunas pakai kerudungnya rada menggek, rada nendek sebelah, masya. Tuh malah dibenerin lagi ya, ketahuan itu orangnya. Ikan asin di laut Bali, nemu penyu di laut Jakarta. Hadirin jamaah, kita berjumpa kembali dengan yang unyu-unyu kijaka cinta. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika la wahyis sama wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa dhawit tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu-ibu yang jawab Allah mudah-mudahan masuk surga. Ibu-ibu anu diem-diem bae, cicing bae, menang-menang bae, mudah-mudahan laki ini kawin mending. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Tolong jawab dengan jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu pengen gak punya anak atau menantu nanti yang pinter baca Qurannya kayak Qori tadi pengen? Ibu pengen gak punya anak atau menantu nanti yang bisa ceramah? Pengen? Ibu pengen gak punya anak atau menantu nanti ia bisa ngori, ia bisa ceramah? Pengen? Ambil aja saya bu. Siapa yang bilang udah tua itu? Jangan pandang tuanya, karena cinta itu tidak memandang body, betul. Tapi yang dipandang adalah isi hati, betul. Dan tentunya isi dompet, betul apa betul? Masya Allah. Bu, Pak, ketika ayat Al-Quran dibaca, mari kita bersama-sama menyebut, melantunkan zikir Allah. Siap? Siap.
wa in ta'ala rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala aydan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah ay tamimil ayah. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para asatid, para kiai, para hujjaj, tokoh masyarakat se-Elok Raya, bil khusus yaitu kepada guru kita semua al-mukarram Kang Ustadz Samhudi, dan juga yang saya hormati yaitu guru kita al-mukarram Bapak Ki Haji Saifuddin SPDI, yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Heru Setiawan beserta seluruh jajarannya, Ketua MT Al-Ikhlas Bapak Ustadz Muhammad Afif Iqbal. Ada orangnya enggak? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Al-Muhajirin Bapak Ustadz Aris Oktavianto dan juga seluruh anggota, Ketua Forum Haji Bapak Haji Kuswidi dan juga seluruh anggota, Bapak Ketua Forum RW yaitu Bapak Haji Muhammad Suroto, niki pasti sing Jawa karena ujungnya beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT se-Elok Raya, sesepuh dan tokoh masyarakat se-Elok Raya, Ketua Majelis Taklim Musola se-Villa Tangerang Elok Raya, tim Hadroh Al-Ikhlas RW 07 yang dipimpin oleh Kang Ustadz, siapa tadi vokalisnya? Kang Ustadz Sukir, luar biasa nih. Tepuk tangan buat tim Hadroh. Subhanallah, mudah-mudahan nanti Ramadan bulan puasa bisa tampil di TV. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya banggakan segenap panitia penyelenggaraan Forum Silaturahmi se-Elok Raya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya naik tadi sempat berbincang-bincang dengan para kesepuhan dan juga panitia. Ada pesan katanya Kang Ustadz, ikan sepat, ikan gabus dipanggang di atas tungku lebih cepat lebih bagus karena makan malam udah nunggu. Cocok? Jadi ceramahnya nggak usah lama-lama. Cocok? Nah, yang penting namanya ceramah mah, pengajian mah nggak usah lama-lama. Betul Pak Jeko? Masya Allah. Jadi ceramah mah di mana-mana nggak usah lama-lama. Singkat, padat, cepat, tepat, melekat. Yang penting pulang-pulang bawa ilmu yang manfaat. Insya ibu-ibu mah berkat aja bawaan. Pantesan itu bawa tas gede amat, itu isinya apa? Masya Allah. Ilmu yang manfaat. Bicara berkat punten Pak Jeko dan juga para RT, Bapak RW. Ada memori dulu di tahun 2013 saya sempat ngisi pengajian di daerah Serang.
di tempat kelahiran saya. Waktu itu, ini mah cerita ya, Pak RT, panitia punten, bukan mesen, lagi cerita. Ya, lagi cerita ini. Waktu itu 2013 dibekelin berkat ceritanya. Ini mah bukan mesen. Mohon maaf tapi kode. Waktu itu dibekelin berkat, Masya Allah luar biasa isinya. Ada nasi, ada ayam bakar dan kue segala macam. Termasuk kue ada yang namanya kue rengginang. Ibu tahu kue rengginang? Itu berkat diwadahin kardus. Waktu itu saya bawa motornya motor repot. Perjalanan dari Serang menuju Rajut, Masya Allah luar biasa lama. Jalannya waktu itu luar biasa hancur, betul. Lewat depan jalan Cikande Balaraja, pas flyover Cikupa naik jalan layang, kardus mulai ngebuka. Tali rapia mulai ngebuka. Mulai pas turunan Pak Jeko, jeruk mulai jatuh, ya, bolu ngegelinding, termasuk rengginang ngegelinding. Ya Allah ya Rob, jam 1 malam saya standar motor Pak Jeko, ngejar-ngejar eta rengginang. Untungnya di sana ada lampu merah, rengginang berhenti, saya ikut berhenti. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kepada panitia, bukan yang ngingetin, ya. Mudah-mudahan wayahnya malam ini mah tali rapianya yang rada kencengan dikit. Paham meren? Masya Allah, puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dan Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita selaku hamba-hambanya. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah, baik ibadah yang sifatnya mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ma'asalam mari kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pengawal dan juga insya Allah pemberi syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang sering membacakan sholawat insya Allah diaku, dicintai, dan insya Allah telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Karena di dalam kitab Tanqihul Qaul ada hadis yang luar biasa indah. Apa kata beliau Rasul? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyri. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali saja, maka Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan, 10 rahmat bagi kita membacakan sholawat kepada beliau. Masya akan dihapus kesalahan dan dosa kita. Bahkan kata Rasul, man shalla alayya alfa marratin lam hatta yubasysyara bil jannah. Barang baca sholawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan mati, meninggal, wafat, sehingga dia melihat tempatnya di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu pengen masuk surga, Bapak pengen masuk surga. Kalau ditanya Bapak sama Ibu pengen masuk surganya siapa duluan? Bareng. Emang bisa bareng? Kalau ditanya pengen masuk surga duluan, mau ibu duluan apa bapak duluan? Yang bapak nih saya tanya, bapak kalau ditanya, kalau dikasih opsi mau bapak duluan apa ibu duluan? Yang bapak jawab ibu duluan, berarti tanda tanya bu. Awas, ucapan bapak-bapak tadi ibu duluan. Karena rata-rata kalau suami, kalau bapak-bapak baru beres istrinya meninggal dunia, Pak RT, saya sebut namanya. RT siapa di sini? Pak RT Karso,
istrinya meninggal dunia baru beres 100 hari, pengen kawin. Betul apa betul? Nu paling kejam, nu paling sadis, Masya Allah Pak Haji Eko, istrinya masih merakak, masih ambekan ayah jahe, hayang kawin. Masya jamaah, hei jamaah, sebelum lebih lanjut saya bacakan temanya ini, hasil kerja keras panitia. Subhanallah, pengajian umum bulanan Forum Komunikasi dan Silaturahim Majelis Taklim se-Elok Raya. Wah, ini temanya yang mana ini? Dengan silaturahim, marilah kita jalin tali ukhuwah Islamiyah di Elok Raya, sehingga persatuan dan kesatuan warganya bisa terjalin dengan kuat demi menggapai ridho ilahi Rabbi. Tepuk tangan buat temanya. Ini bikin tema ini gak gampang, betul panitia? Ini yang luar biasa. Perlu perdebatan bikin tema kita. Betul apa betul? Masya. Maka luar biasa repotnya panitia, apalagi RT luar biasa. Tepuk tangan buat Pak RT. Karena biasanya di mana-mana yang repot mah betul apa betul? Mun hese nyen BLT nu disalahkeun Pak, nu kompak Bu. Mun hese nyieun KTP nu disalahkeun Pak, mun teu meunang BLT nu disalahkeun Pak. Betul. Tetangga aya nu cere nu direpotkeun. Betul. Aya janda lagi bete nu ngedeketan Pak RT deui. Masya Allah. Betul Pak, betul. Doain mudah-mudahan RT kita dan juga RT-RT se-Elok Raya mudah-mudahan panjang umurnya sampai hari kiamat. Jamaahnya warganya udah tinggal RT. Biarin dah, yang ngubur siapa teh? Warganya udah ninggal. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sesuai tema yang ada pada background, ada ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua, yaitu pada tali agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan berpisah-pisah. Karena kata Nabi dalam hadis yang tadi dibaca, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah, bersatu, berkumpul itu adalah menimbulkan dan juga mengundang rahmat, tetapi perceraian, perpisahan itu akan mengundang daripada yang namanya azab. Na'udzub. Oleh karenanya Masya Allah, luar biasa dengan kumpulnya kita di tempat yang penuh barokah ini. Insya Allah rahmat dan ridha Allah akan turun di tempat ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Bahkan Imam Al-Ghazali Al-Hujjatul Islam, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Kun kal yadin wala takun kal udhunin. Ini pelajaran berharga bagi kita. Kata beliau, kun kal yadin, jadilah engkau seperti kedua tangan ini, tetapi jangan menjadi seperti kedua telinga ini. Paham Bu? Paham boten? Niki kata sing Jawa niki kata. Jadi kula niki ceramai nganggo bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisa? You understand? You understand? Ih, bahasa Inggris mah gampang. Bu, jangankan bahasa Inggris, saya mah kuncinya ada 3 di rumah.
kunci Inggris. Betul. Masya Allah. Jadi ketemunya aja Bu ya, gaduh-gaduh bahasanya Bu ya. Karena saya asli dari Serang, istri orang Rajek, jadi Jasun, Jawa Sunda. Jadi kalau ketemunya bahasa Sunda maklum, jadi kalau ketemunya bahasa Jawa maklum, insya Allah. Kata beliau Imam Al-Ghazali, jadilah kalian seperti kedua tangan ini, tapi jangan kalian menjadi seperti kedua telinga ini. Maksudnya apa? Lihat, kita punya anggota badan, di antaranya adalah kedua tangan, betul? Coba, ketika kita berjalan, tangan kanan ke depan, tangan kiri belakang, enak gak? Tangan kiri depan, tangan kanan, enak gak? Enak. Jadi jalannya begitu kan, kayak RT latihan upacara. Rapi, enak. Coba kalau dua-duanya di depan. Punten, ini lagi contoh. Kira-kira jalan apa yang model begini? Pucung. Betul. Coba kalau jalannya begini kan. Jalan tangan kanan ke depan, tangan kiri belakang, tangan kiri depan, tangan kanan belakang, saling bergantian dan juga saling menguatkan. Itulah kedua tangan. Dan di kedua tangan ini, Masya Allah, ada 5 jari. Iya, dalam satu tangan ada 5 jari. Jari yang pertama, Bu periksa, water kurang jarinya. Bu, jari yang pertama ini adalah jari yang bentuknya rada bulat, rada gendut. Ini adalah jari jempol. Jari jempol kata wong Jawa niku dipancem sing pol. Betul. Jempol. Orang kalau sudah mendapat jempol berarti mantap, bagus. Siapa jempol ini? Jempol ini adalah contoh dari ibaratnya manusia yang mempunyai yaitu banyak harta alias orang kaya. Berarti kalau kita sudah diginiin sama orang kaya, aman dah gitu. Betul. Insya Allah. Makanya bentuknya beda, rada bulat, rada gendut. Berarti orang yang punten badannya rada gendut, insya Allah berarti orang kaya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ada Bu, suaminya gendut gak Bu? Insya Allah. Orang kaya dicirikan sebagai jempol, dicontohkan dengan jempol. Ini ciri orang kaya. Masya Allah. Ada di sini orang kaya ada? Ada enggak? Banyak, alhamdulillah. Tetapi yang penting insya Allah dengan harta kekayaannya mudah-mudahan insya Allah orang elok mak rajin sedekah. Rajin sedekah. Hartanya digunakan untuk ibadah sehingga hidupnya barokah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Kemudian jari yang kedua adalah jari telunjuk. Pak, Bu, jari telunjuk ini adalah jari yang suka nunjuk-nunjuk. Ini biasanya adalah jari yang digunakan oleh para pejabat, betul. Baik dari pejabat kalangan atas bahkan sampai pejabat yang paling bawah, betul. Dari presiden sampai ke RT, ini suka nunjuk, betul. Tuh, kerjain ono, kata lurah, kerjain ono, nunjuk. Ini adalah jari yang identik dan contohnya seorang pemimpin. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan juga diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Kemudian jari yang ketiga, ini jari tengah, jari yang ada di tengah, yang ke kiri 2, yang ke kanan 2, adanya di tengah-tengah. Ini simbol dari ulama. Artinya ulama ini harus ada di tengah-tengah, harus ada di tengah-tengah masyarakat, mengayomi masyarakat dan juga menjaga ibaratnya kerukunan hidup bermasyarakat.
masyarakat. Insya kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para satid kita, guru kita mudah-mudahan dikasih sehat walafiat. Karena mohon maaf repot kalau di satu tempat, satu perum, satu kampung, satu desa tidak ada ulamanya, tidak ada ustadznya, tidak ada santrinya, betul apa betul? Yang mimpin sholat jamaah adalah bantu ibu. Yang mimpin ngeriung tahlilan juga kalau ada yang meninggal yang ngumumin juga kadang yang ngebungkus, yang mandiin orang meninggal juga yang nalkin di kuburan juga kadang yang ikut dikubur juga kadang Astagfirullah. Doain guru-guru kita panjang umur ya, karena repot kalau nggak ada ustadz. Betul. Banyak contohnya, ada ceritanya. Ustadz yang biasa imam di masjid apa di elok ini namanya Al-Muhajirin. Ustadz yang satu lagi pulang kampung, ustadz yang satu lagi kondangan jauh, ustadz yang satu lagi sakit perut mencret. Ada RT sama RW doang. Giliran mau sholat jamaah maghrib pak dorong-dorong, kata RT, monggo jadi imam. Kata RW, RT kan bawahan aneh, nyuruh-nyuruh aneh, RT diterima. Kata RT, monggo. Kata RW, T, nggak ada habisnya. Masya Allah, akhirnya RW ngedorong RT. Pak RT Karso yang jadi imam, maju di depan. Iya, udah nanggung kedorong itu sama RW. Masya Allah, akhirnya apa? Bukan langsung mulai sholat, ini Pak RT Karso balik badan. Pengumuman. Bener namanya. Warso, Narso. Ya biasa aja kali itu melotot. Istrinya kayaknya terima. Pak RT Narso. Ampura. Salah mireng dia kurang ngatos boten wonten wonge wonten pundi PRT Narso. Artinya PRT Narso langsung balik badan, bukan langsung mulai sholat balik badan. Pengumuman. Hadirin jemaah sekalian, dikarenakan Pak Haji Eko lagi mencret, Pak Ustadz Samhudi lagi pulang kampung ke Baros, dan juga Ustadz yang satunya lagi kondangan, maka wayahnya sholat jamaah maghrib malam ini diliburkan. Atau anak kecil di belakang diomelin sama RW, ente ngapain ngeliburin sholat? Tak boleh, haram, lanjut. Akhirnya dengan modal nekat RT Narso jadi imam. Modal nekat. Awas, modal nekat. Akhirnya mulai, modal nekat. Suli, berapa kali solinya? Suli, kata RW, mulai soli aja dari tadi. Suli, ya sabar mulai soli. Cuma kami kenal. Allahu Akbar. Erwin cocok deh. Belum mulai sholat Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Kata RW, cocok dilanjut. Belum mulai sholat RW. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
belum mulai sholat, bingung. RT Narso mau baca surat apa? Modal nekat. Ada yang nyeletuk, anak kecil di kulhuai. Wih, kata RT, nggak level saya baca kulhu, udah biasa itu. Udah biasa, saya pengen yang unik-unik suratnya. Akhirnya apa? Baca surat Inna A'toina. Unik kan, jarang dibaca ya. Dengan modal nekat, tetapi keringat di sarung udah mulai membasahi. Oh, Masya Allah. Baca surat Inna, maksudnya Inna A'toina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Duh, lupa. Orang kelingan RT Narson. Masya Allah. Inna, kata RW, inna apa teh? Inna ma'ake, karena inang zalnahu, inna fatahna. Inna apa teh? Inna, noleh ke kanan, ke RW maksudnya minta bantuan. Inna, waru. Noleh ke kiri. Inna apa? Anak kecil yang di belakang nyaut, kelamaan kali, ya udah kesel. Inna, kata anak kecil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya, itu gara-gara imam yang biasa jadi imam, ustadz yang biasa jadi imam lagi uzur. Masya Allah. Maka mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian jari yang keempat, jari manis. Jari manis ini adalah simbol, yaitu untuk para remaja, para pemuda, karena masa muda adalah masa yang manis. Para pemuda-pemudi ini adalah harapan bangsa, betul? Pemuda-pemudi kita harapan orang tua, betul? Pemuda dan pemudi kita, ini ada pemudanya. Ini meremako semua kayaknya. Remaja kolot. Pemuda-pemudi harapan bangsa. Subhanal yaum rijalul ghaib. Pemuda hari ini adalah insya Allah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya masa muda adalah masa yang indah dan masa yang manis, betul. Dan jari yang terakhir, ini mohon maaf Bapak, walaupun bentuknya kecil, jangan main-main. Ya, jari manis ini bisa mengalahkan jempol, betul. Orang kaya ini banyak kalah dengan ini. Orang yang banyak duit banyak kalah dengan ini. Jentik. Sinten niki jentik niki wong wedok. Perempuan yang diidentikan, disimbolkan dengan jentik, walaupun kecil, tapi luar biasa, betul. Orang kaya, orang berduit ini kalah sama jentik, karena memang sudah jadi lumrah, sudah jadi kebiasaan. Yang ada dalam mindset seorang perempuan adalah duit, betul Bu. Losta indo gasalaki nak hidung kurus krempeng, no penting loba. Losta insalaki jarang balik, setahun sepisan, 2 tahun sepisan, no penting sering ngiriman. Paciku pelaku nanggung jawab. Ibu, kira-kira kalau dikasih pilihan, dikasih opsi, masih mending milih duit 1 miliar, apa masih mending milih salaki? Kira-kira salaki mau perang ke Papua, perang ke Palestina, kira-kira masih mending dikasih duit 1 M, apa masih mending salaki selamat? Duit. Tuh kan, Masya Allah. Berarti kira-kira lebih milih duit apa milih suami? Duit, Masya Allah. Nah ini pelakunya yang jawab langsung. Masya, makanya wajar, mohon maaf, menurut penelitian yang lebih banyak meninggal duluan adalah suami. Betul. Survei membuktikan, Masya Allah, yang meninggal duluan adalah suami. Los, karena banyak fakta membuktikan. Luar biasa, laki-laki Masya Allah, gimana nggak bebannya berat dari kecil
usia kecil, usia anak-anak sering diomelin sama ibunya, main nggak pulang-pulang, pulang diomelin ibunya. Betul. Di sekolah kadang diomelin sama gurunya, nggak ngerjain PR. Udah ibaratnya kerja, diomelin sama atasannya, sama bosnya. Betul. Udah punya istri, diomelin sama istrinya. Betul. Masya Allah, di rumah aja diomelin sama istri. Pak, orang mah kemana tuh, bapak mah ngedem duduk aja di rumah tuh, orang mah kemana dah. Pas kemana-mana, akhirnya karena nggak tahan dengan omongan istri, sebagai lelaki dan suami yang bertanggung jawab, niatnya mencari ikhtiar, mencari rezeki, bener, rapih-rapih, pakai minyak wangi dicurigai sama istri. Pak, tumben amat pakai minyak wangi, mau kemana? Nah, katanya suruh kemana-mana. Betul. Giliran mau keluar dicurigai. Pas pulang, Masya Allah, diselidiki sama istri. Pak, kok parfumnya beda ya? Artinya jelas beda, udah campur keringat mah. Pasti lihat di sininya, di pundak bajunya, di pundak di bahunya ada rambut satu ini doang, satu helai, diambil sama istrinya. Papa, rambut siapa ini? Ya nggak tahu, papa nggak tahu. Orang di jalan kena angin kali. Ditanya lagi, papa ini rambut siapa? Akhirnya semalam itu nggak enak tidur, nggak enak makan, pasea di kamar. Kata istrinya, Masya Allah, gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu. Aku takut gara-gara rambut itu hari-hari ku terganggu. Engkau bohong. Ada rambut lain. Artis kami. Ya Allah ya Pak RT. Masya Allah, nggak nyangka artis yang di TV asalnya dari Elok kayaknya. Masya Allah. Bu, saya tanya nih, mumpung ada ibu-ibunya di rumah, seringan baca Quran, sholawatan, apa dangdutan? Masya Allah. Yang model begini nih harusnya Masya Allah. Kata Kanjeng Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu, tempat tinggalmu dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak baca Al-Quran. Karena insya Allah dengan banyak sholawat, dengan banyak baca Quran, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang baiti jannati, kata Rasul. Rumah tangga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Berkah rumah tangganya. Ibu kalau mau masak, coba iringi sholawatan sambil goreng tempe. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Tim Abdurrahman ngantuk. Sholawatullah alaika. Ayo lagu Jawa Tim Abdro. Ayo lagu Jawa bangkit. Nggih, coba kalau kasih intro nih nggih. Coba. Ya sugan terhibur, sugan nyambung nggih. Ya, gini Bu, alhamdulillah Al Fakir mantan vokalis band Kepret. Tahu band Kepret? Qasidahan. Ya, alhamdulillah. Ler iler tandure wasomine taik
singun temanten anyar tarik Kang Suki. Luar biasa. Ini kayaknya biasa perform di hajatan ini ya. Masya Allah, luar biasa subhanallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sedikit dari syair tadi, lir ilir. Ya, ini karya cipta yang luar biasa dari Sunan Kalijogo. Masya Allah, kata beliau, lir ilir tandure wusumilir tak ijo royo royo tak singgo temanten anyar. Artinya ini adalah nasihat yang luar biasa. Yuk lir, lir. Cipta wong Jawa apa lir itu? Milir, milir. Muncul orang Sunda, budang. Iya bang, bangun. Karena apa? Tanamannya sudah mulai bersemi, sudah mulai tumbuh. Ayo bangun. Nah, tadi kata Kang Ustadz Vokal, bocah angon penek no blending kui. Nih kita sebagai bocah angon, ya, yang mana kita sebagai pemimpin cah angon. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita pimpin. Betul. Dari lapisan yang paling atas sampai lapisan yang paling bawah, ini semua diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Subhan penek no blimbing kui. Pak, oning buatan buah blimbing. Buatan buah energi. Buah blimbing itu adalah buah yang kalau dipotong, dibelah, itu ada kayak seperti bintang 5, betul. Bintang 5 ini adalah merupakan simbol daripada rukun Islam yang mana kita harus menaiki, meraih dan juga mempelajari rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Insya. Tadi ada kata dodot tiro. Dodot niku napa? Dodot niku napa? Dodot oning boten dodot. Baju pakaian. Nggih boten, leres boten. Dodot tiro kumitir bedah ing pinggir. Artinya ketika baju kita ada yang sobek, iya, jelumatono. Harus dirapihkan, dijahit. Artinya jangan sampai lepas iman kita di dalam dada. Betul apa betul? Walau masa silih berganti,
tetapi akidah jangan sampai mati. Betul, walau zaman terus berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Karena nilai paling mahal, intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah akidah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat ini terus kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnal khotimah. Ayo bareng-bareng baca kalimat la ilaha illallah. Siap? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini yang akan menjadi penentu apakah wafat kita husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Oleh karenanya kalau kita mengharapkan yang namanya husnul khotimah, itu tergantung kebiasaan kita, Pak, Bu. Kalau kebiasaan kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, insya Allah wafat kita husnul khotimah sambil membawa kalimat la ilaha illallah, insya. Makanya Pak, Bu, jamaah sekalian, kalau kita punya keluarga, orang tua ataupun keluarga kita yang sedang sakaratul maut, jangan dijauhi, jangan ditinggal, dekati dan sambil dibimbing, ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Karena pada saat itu setan ini sedang masa-masa injury time. Bahasa Pak Jeko itu. Sedang masa-masa terakhir, waktu terakhir mepet. Perjuangan setan untuk membawa manusia yaitu ke lembah kesesatan, membawa manusia kepada neraka, itu waktu terakhirnya pada sakaratul maut. Makanya ada kisah seorang kiai saat itu sedang sakaratul maut, ketika dibimbing kalimat tahlil la ilaha illallah oleh keluarga dan juga para santrinya, seorang kiai tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, dibimbing lagi la ilaha illallah, Pak Kiai noleh kanan noleh kiri. Ternyata setelah sadar beliau menceritakan tadi setan membawa ibaratnya minuman yang luar biasa, ya, minuman yang dingin, ya, minuman yang luar biasa. Kalau kita lagi puasa melihat ibaratnya sirup marjan, Bu, gimana Bu? Luar biasa, pengen banget Bu ya. Itu juga godaan setan, membawa minuman yang segar, dingin, tetapi kiai tersebut menolak minuman setan tersebut karena itu adalah bujuk rayu setan. Makanya perjuangan luar biasa mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu memupuk keimanan kita, rajin hadir di majlis-majlis ilmu, insya Allah. Pak, Bu, kita yakin gak bakal maut? Kita yakin gak bakal mati? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya presiden mati, gubernur, bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT Narso. Melotot amat jangan mati kan, kayaknya punya masalah apa sama Pak RT, ya, Pak RT, Pak Ustadz. Doain mudah-mudahan panjang umur. Tim hadroh,
Mati semua, mati. Karena itu adalah satu ibaratnya sesuatu yang pasti. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana pintu dan setiap kita manusia itu pasti memasuki pintu kematian. Betul apa betul? Al mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kematian itu datang tiba-tiba. Betul. Yang malamnya habis begadang, banyak ceritanya. Malamnya habis begadang bareng, main catur bareng. Isuknya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu waktu saya di pesantren dengar pengumuman ini, bukan inna lillahi, teman-teman jawab alhamdulillah. Masya Allah. Bahasa saat itu, alhamdulillah ayah meninggal menang proyek alam gaib. Alhamdulillah. Makanya berkah jadi santri mah, betul apa betul? Ya, berkah jadi santri mah, berkah jadi ustadz mah, alhamdulillah. Nggak ada yang meninggal. Kadang ada yang hajatan, suruh mimpin tahlil, mimpin doa, alhamdulillah. Nggak ada yang hajatan, nih walimah safar, walimah haji, ngundang ustadz, alhamdulillah. Nggak ada yang walimah haji, walimah safar. Apa maulid belum waktunya, rajaban juga belum waktunya. Alhamdulillah ada yang kesurupan manggil ustadz lagi. Berkah rezekinya, alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita sebagai manusia biasa pasti tidak luput yang namanya ada salah, ada dosa, betul. Tetapi sebaik-baiknya manusia yang punya salah, punya dosa adalah kita dianjurkan untuk meminta maaf, memohon maaf baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, insya Allah. Makanya di momen yang penuh barokah ini, selain menjalin tali silaturahmi, karena silaturahmi itu kata Nabi, silaturahim tazidul umrah wa tajlibur rizqa. Silaturahim itu adalah insya Allah menambah keberkahan umur dan mampu menarik rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Percaya enggak barokah umurnya? Percaya enggak rezekinya barokah? Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya yuk, selagi kita masih hidup di alam dunia ini, biar umur kita barokah, banyak-banyakin silaturahim, betul. Banyak-banyakin hadir di majelis ilmu, betul. Banyak-banyakin hadir di majelis zikir. Ini mah masya Allah ya. Ibu di sana di Raja, ini mah kadang sama tetangga saling ibaratnya gasak, gesek, gosok. Ada yang gitu. Tetangga beli mobil baru, maka dia masuk UGD, disetel sama Bu RT, ditengok sama ibu-ibu pengajian yang ibaratnya di UGD ini yang dirawat namanya Ibu Tuti. Ada Bu Tuti? Ada Bu Tuti kebetulan? Alhamdulillah. Ibu Ayu ada? Ada? Ibu Budi? Ada? Masya Allah, ada aja ya. Ibu Kokom, Pak Rodi, Bu Samsiah, ada aja, masya Allah. Ya kata Ibu Tuti ini ditengok sama Ibu Majelis Salim, kata Bu RT, "Pok, kenapa ngedadak banget ini masuk dirawat di UGD? Emang kenapa sakit apa, Pok?" Ini biasanya masuk angin kayaknya, disetel sama tetangganya, sama temannya. Bu RT, itu kemarin habis beli mobil baru ya? Iya. Itu kredit apa cash itu? Cash lah, kata Bu RT. Langsung butuh nih. Masya Allah. Tetangga beli kulkas malah dia yang panas, masuk angin, meriang dikerokin sama suaminya, bukan merah yang kelihatan, gambar kulkas di punggung. Saking apa?
punya perasaan, punya hati yang tidak beres. Tetangga beli mobil sedan, malah dia yang tetangga beli kulkas, malah dia yang pan. Masya. Oleh karenanya insya Allah dengan kita rajin silaturahim, menjalin tali silaturahim dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga besar. Apalagi kemarin Ibu, punten, kemarin ada yang sempat mudik ke kampung halaman. Alhamdulillah. Gimana Bu? Kira-kira senang, bahagia, luar biasa ketemu dengan keluarga orang tua di kampung halaman? Masya Allah, luar biasa, karena di situ ada keberkahan. Doa-doa dari orang tua kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tahu nggak MC yang sering nongol di TV yang namanya Gilang Dirga? Tahu? Itu konon ceritanya kenapa Gilang Dirga itu ibaratnya secara ini langsung melejit gitu. Ya, langsung ibaratnya jadi MC papan atas. Ternyata pas ditanya sempet cerita. Dulu awal-awal masih ngontrak, kata Gilang Dirga, masih ngontrak di Jakarta, jobnya belum terlihat, belum banyak. Saya tuh sering minta doa ke ibu saya. Saya sering membasuh kaki ibu saya. Dan saya sering meminum air basuhan bekas, air basuhan kaki ibu saya. Dan saya bawa air tersebut sampai ke Jakarta untuk dijadikan keberkahan. Masya. Ibu, ada yang pernah basuh kaki daripada orang tua? Ada yang pernah? Ada yang belum? Banyak. Masya Allah. Mohon maaf, kadang kita jauh-jauh, rela-rela, bela-belain, kita ziarah jauh ke sana. Tetapi kadang orang tua kita tidak ziarahin, betul? Orang tua kita malah kita ibaratnya tinggalin. Orang tua kita malah kita nggak diurusin. Kita kadang rela punten. Bagus ziarah ke Wali Songo, bagus. Tetapi alangkah baiknya doa orang tua kita yang terlebih dahulu kita pinta, betul? Karena ridha Allah fi ridhal waliden. Ridhonya Allah ada terletak pada ridho kedua orang tua. Coba minta doa dulu ke orang tua, baru minta ziarah kepada wali-wali Allah. Insya Allah. Bu, ini mah kadang mohon maaf orang tua, pengen makan enak, nunggu ibaratnya setahun sekali anaknya pulang. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita rajin nyenengin orang tua, kalau kita ibaratnya telaten ngurusin orang tua, insya Allah hidup kita barakah, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah berada di dalam kubur? Doain, ziarahin. Bu, kemarin hari raya sempat ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal. Ziarah. Kira-kira pas kita datang di makbarah, di pekuburan, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira yang di dalam kubur jawab apa kagak? Jawab napa fatan? Jawab sebenarnya. Jawab ahli kubur yang kita ziarahi, yang kita ucapkan salam. Mereka menjawab Waalaikumsalam Mertinarso. Jawab. Iya, tetapi kita yang masih hidup, yang tidak bisa mendengar, coba kalau kita dengar ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Haji Eko, kemana baik karang datang. Oh, kabur Haji Eko. Iya, sendal putus. Iya, tasbih pekat. Yasin kemana murun ya. Kalau bisa dengar. Oleh karenanya Masya Allah, kalau ahli kubur tidak kita kirimi doa, kita tidak kirimin Fatihah, kita tidak kirimin Yasin, Masya Allah sedih nelangsa luar biasa. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nangumah kanggo jaluk doa wajan Quran
najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nang kuburan mengku tangan tetangisan salih wasallim iman ala Allah salih wasallim Ada orangnya? Ibu, saya tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saya pengajian naik jam 10 ini, ibu selfie-nya udah berapa kali? Jawab Bu RT. Berapa kali? Baru datang duduk aja. Ayo ibu-ibu, mumpung kita masih seger, ayo masih fresh. Ya, ayo. Dan anehnya Masya Allah ibu-ibu dan juga bisa bapak-bapak ini kalau selfie, kalau foto, pasti apa ya, lehernya yang kan lurus nih lehernya ya, pajak gitu. Tapi kalau gimana kalau selfie, kadang apa lidahnya gitu rada dinyelel. Masya Allah. Ya, Pak, pernah merhatiin nggak kalau ibu-ibu dandan itu kelar berapa jam? Masya Allah. Dari mulai ibaratnya blush on, maskara, capit alis, lipstick, Masya Allah. Itu kalau lagi nyapit alis Bu, jawab Bu, itu kira-kira matanya atau ini bibirnya kira-kira mingkem apa sambil, ayo Bu, gimana biasanya? Kalau lagi capit alis atau lagi ini nih, sedoan, kira-kira itu mulut mingkem apa mangap? Coba sekali-kali kalau lagi nginin alis gitu ya, atau lagi nginin ini, coba mingkem dong. Enak nggak Bu? Masya Allah, Bu. Masya Allah, ini zaman medsos, zaman HP betul. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie. Kadang mohon maaf, ini sudah banyak terjadi Pak Jeko dan jamaah. Dirajak aja, Masya Allah, suami lagi panas, meriang, bukan diobatin tapi di selfie sekarang. Betul, suaminya lagi di selfie sama istrinya, foto, cepret, upload Facebook, bikin status, suami saya lagi sakaratul maut. Astagfirullah. Anaknya meriang, panas dingin, bukan diobatin, bukan dikerokin, dipotong.
bikin sesuatu. Cepet sembuh ya jagoan mama. Masya Allah. Zaman selfie. Anak-anak muda lagi sholat aja main selfie. Betul. Ngirim. Ayang beb, ini AA lagi sholat, lagi sujud. Masya Allah lagi sujud di selfie. Ada yang sering begitu ada? Mana orangnya? Masya Allah. Bu, oleh karenanya yuk mari kita jaga persatuan dan kesatuan untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Karena kata Kanjeng Nabi, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak dikatakan seorang itu beriman, yaitu orang yang mana tetangganya tidak aman dari gangguan tetangganya. Masya alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu, tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Oleh karenanya mari dengan adanya silaturahim ini, yuk kita jalin silaturahim, kita jalin kekeluargaan. Karena kalau kita hidup bermasyarakat, pasti yang namanya manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Betul apa betul? Insya. Sebagai kesimpulan, seperti apa yang diucapkan oleh Sunan Kalijogo dalam perpoyangannya, syammir ilal khair fatruk minal baga. Syammir ilal khair fatruk minal baga. Bapak kenal nama-nama yang tadi? Syammir ilal khair fatruk minal baga. Tokoh apa itu Pak? Tokoh wayang. Kata Sunan Kalijogo, syammir ilal khair, syammir, ayo. Kalau dalam bahasa kitabnya, ayo cangcut giring andika, siap-siap ilal khair, kepada kebaikan, bersiap-siap, bersemangat untuk melakukan kebaikan dalam setiap saat dan setiap kesempatan. Insya syammir, kalau dalam perwayangan syammir itu adalah semar. Ilal khair, khairnya itu adalah apa tuh? Gareng. Tahu gareng? Mirip siapa gareng? Fatruk minal bago, tinggalkan yaitu perbuatan lacut, tinggalkan perbuatan yang mengandung kemaksiatan. Tahu petruk? Itu bahasa Arab. Fatruk fil amr. Fatruk petruk kalau ini. Masya Allah, minal bago, dari ibaratnya kelacutan ataupun perbuatan yang bersifat kemaksiatan. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya forum komunikasi silaturahim ini di antara majelis taklim se-Elok Raya, mudah-mudahan pengajiannya makin berkembang pesat, makin semangat, makin barokah, dan mudah-mudahan insya Allah tercipta yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak bergembak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada kepala yang tak botak. Mudah-mudahan masyarakat se-Elok Raya tetap kompak. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada pengajian mendatang, mudah-mudahan bisa diundang lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pesan dari panitia, Ustaz sekalian doa. Oke siap, berarti double urusannya. Ampura bercanda panitia. Ya, bercanda. Karena saya mah insya Allah nggak doyan yang namanya amplop. Bener. Di rumah kalau saya dapat amplop saya buang-buangin, Pak Jago. Saya buang-buangin amplop. Ya, insya Allah. Wih, dilanjut. Ayo Bapak Ibu jamaah sekalian, kita angkat tangan kita. Kita khusyukkan hati kita di malam yang penuh barokah ini. Dan sebentar lagi kita menghadapi bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, yang termasuk salah satu Asyurul Hurum yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memaksimalkan ibadah kita, terkhusus di dalam bulan Dzulhijjah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wafana ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين ويا مجيب السائلين ويا خير المسؤولين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرزوقا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين واخذل الكفرة والمشركين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمرهم تدميرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.